Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Melanjutkan materi usul fikih, kali ini materinya adalah dalalatun nas. Dalalah itu artinya penunjukan ya, atau makna yang dikandung. Jadi dalalatun nas itu adalah penunjukan suatu nas atau makna yang dikandung dalam suatu nas. Kalau kita melihat misalnya traffic light ya, lampu merah itu, ketika lampu yang menyala itu adalah lampu yang merah, maka pengendara itu berhenti. Seolah-olah lampu merah itu di situ ada perintah bahwa pengendara wajib berhenti. Maka pengendara wajib berhenti itu adalah makna yang dikandung oleh lampu merah itu. Nah, itu namanya dalalatun nas. Begitu juga ketika lampu hijau menyala, seolah-olah di situ ada perintah pengendara harus jalan berangkat ya. Maka perintah yang terkandung yaitu pengendara harus berangkat atau jalan itu adalah dalalatun nas namanya atau makna yang dikandung dalam traffic light itu. Jadi gampangnya begitu contohnya. Jadi dalalatun nas itu adalah makna yang dikandung atau yang ditunjukkan oleh suatu nas. Dalalatun nas itu ada 4. Yang pertama adalah ibaratun nas, yang kedua adalah isyaratun nas, yang ketiga adalah dilalatun nas. Ini boleh dibaca dilalatun nas atau dalalatun nas sama saja. Dan yang keempat adalah iktidauun nas. Kita bahas satu-satu. Nah, ibaratun nas itu adalah makna yang dipahami secara langsung dari teks atau redaksinya. Misalnya, ketika saya bilang, mahasiswa yang tidak memiliki buku usul fikih, maka tidak lulus mata kuliah usul fikih. Artinya apa? Artinya, ya mahasiswa yang tidak punya buku usul fikih tidak lulus mata kuliah usul fikih. Itu adalah artinya. Jadi ibaratun nas itu adalah makna yang langsung ditunjukkan oleh teksnya. Sehingga apa yang saya omongkan tadi itu ya itulah maknanya. Nah, contoh di dalam Al-Quran misalnya ada ayat yang mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Maknanya apa? Maknanya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Maka makna ibarah atau ibaratun nas yang terkandung di dalam ayat ini itu apa? Ya maknanya jelas, jual beli halal dan riba itu haram. Nah, jual beli adalah halal dan riba itu adalah haram, itu adalah makna yang ditunjukkan secara langsung oleh teks atau redaksi ayat ini, yaitu wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Tanpa perlu ada penafsiran dan sebagainya. Jadi makna itu, pemahaman itu bisa langsung diketahui melalui teks atau redaksi ayat itu. Atau dalam contoh yang lain misalnya, uhilla lakum lailatas syiyamir rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Artinya dihalalkan atas kalian semua di malam bulan Ramadan apa yang dihalalkan yaitu berhubungan. Nah, ini keliru ya, berhubungan atau jima dengan istri kalian. Nah, pemahaman ini, kehalalan berhubungan suami istri di malam bulan Ramadan itu adalah makna yang ditunjukkan secara langsung melalui teks atau redaksi ayat ini. Tanpa butuh penjelasan, penafsiran, dan macam-macam. Jadi makna itu bisa langsung dilihat, dipahami melalui redaksi atau teks ayat itu. Nah, itu namanya ibaratun nas. Nah,
Kemudian selanjutnya adalah isyaratun nas. Isyaratun nas itu adalah makna yang tidak dipahami secara langsung dari teks atau redaksi nas. Jadi kalau tadi itu eh, kalau ibaratun nas itu kan makna yang langsung dipahami melalui teks atau redaksinya. Jadi langsung ditunjukkan oleh teksnya. Nah, tetapi isyaratun nas ini adalah makna yang tidak dipahami secara langsung atau tidak ditunjukkan secara langsung oleh teks atau redaksi nas. Namun harus ada. Kenapa harus ada? Karena makna itu, makna yang ditunjukkan oleh isyaratun nas itu merupakan konsekuensi logis dari makna yang dipahami dari teks atau redaksinya. Atau merupakan konsekuensi dari makna ibaratun nas. Jadi tadi sudah dijelaskan apa itu ibaratun nas. Nah, kemudian ketika kita memahami ibaratun nas, makna yang ditunjukkan secara langsung dari teksnya itu, maka kemudian ada konsekuensi logis. Kan karena ini adalah konsekuensi logis, maka tidak bisa tidak makna ini harus ada. Contohnya, ya misalnya ketika tadi saya mencontohkan mahasiswa yang tidak memiliki buku usul fikih tidak akan lulus dalam mata kuliah usul fikih. Itu kan ibaratun nas, makna yang ditunjukkan secara langsung melalui teks atau redaksinya. Maka uh, makna yang menjadi konsekuensi logis dari apa dari makna yang dipahami dari teksnya itu tadi kira-kira apa? Yaitu mahasiswa wajib atau harus memiliki buku usul fikih kalau mau lulus, kan begitu. Nah, mahasiswa harus memiliki buku usul fikih kalau mau lulus, itu kan merupakan konsekuensi logis dari pernyataan saya tadi ketika saya mengatakan bahwa mahasiswa yang tidak memiliki buku usul fikih tidak akan lulus mata kuliah usul fikih. Nah, makna yang kedua tadi bahwa mahasiswa wajib memiliki buku usul fikih itu tidak bisa tidak harus ada, tidak bisa tidak mesti ada karena merupakan konsekuensi logis dari makna yang pertama tadi itu. Nah, misalnya dalam contoh yang tadi ini ya, jadi wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba itu kan ibarat tunasnya, makna yang ditunjukkan oleh redaksinya itu adalah jual beli itu halal dan riba itu haram. Maka makna isyarah atau isyaratun nas yang ditunjukkan oleh ayat ini itu apa? Yaitu jual beli berbeda. Oh, mohon maaf ini salah ya. Jual beli berbeda dengan riba. Ya, jual beli berbeda dengan riba, bukan berbeda dengan haram. Jadi jual beli berbeda dengan riba. Nah, ketika tadi di makna ibaratun nasnya dikatakan bahwa jual beli itu halal, kemudian riba itu adalah haram, maka sudah menjadi konsekuensi logis dan ini harus ada pemahaman ini bahwa jual beli itu berbeda dengan riba atau jual beli dan riba itu tidak sama. Maka kalau kemudian masih dikatakan jual beli itu sama saja dengan riba, nah itu kan bertentangan dengan makna yang pertama tadi itu. Nah, tetapi yang perlu dipahami begini bahwa makna isyaratun nas ini walaupun dia merupakan konsekuensi logis dari makna yang dipahami dari teksnya, tetapi tidak bisa kemudian kita hanya semata-mata mengandalkan logika untuk menemukan makna isyaratun nas ini. Jadi tetap untuk mengetahui makna isyaratun nas ini butuh ijtihad. Ijtihadnya apa? Misalnya dengan mengetahui asbabun nuzulnya, dengan mengetahui penafsiran-penafsiran yang diutarakan oleh para ulama, atau misalnya dengan melihat ayat-ayat yang lain, melihat hadis-hadis Nabi misalnya. Nah, itu beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengetahui isyaratun nas. Jadi sekali lagi tidak bisa mengetahui isyaratun nas itu semata-mata hanya mengandalkan logika. Walaupun saya katakan tadi isyaratun nas itu adalah konsekuensi logis dari pemahaman yang pertama, yaitu pemahaman ibaratun nas. Nah,
Kemudian makna isyaratun nas di dalam ayat ini diketahui dari mana? Bahwa makna isyarahnya itu adalah jual beli dan riba itu berbeda. Yaitu dengan membaca tafsirnya ya, mengetahui asbabun nuzulnya bahwa ayat ini memang turun. Jadi ayat ini turun ketika orang-orang kafir itu mengatakan bahwa jual beli dan riba itu sama saja. Jadi jual beli itu ada keuntungannya, riba juga mengambil keuntungan dengan adanya bunga itu, sehingga orang-orang kafir itu mengatakan bahwa jual beli dan riba itu sama saja. Maka untuk menjawab pernyataan orang kafir yang mengatakan jual beli dan riba itu sama, kemudian Allah menurunkan ayat ini, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Jadi sebenarnya melalui ayat ini Allah itu mau menegaskan dan menjawab pernyataannya orang kafir bahwa ya eh, Allah menyatakan bahwa jual beli dan riba itu adalah berbeda. Kemudian contoh berikutnya masih seperti contoh yang tadi, uhilla lakum lailata syiyamir rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan atas kalian semua di malam bulan Ramadan, dihalalkan atas kalian semua di malam bulan Ramadan berhubungan atau jima dengan istri kalian. Jadi seperti yang saya terangkan tadi bahwa ibaratun nas, makna ibaratun nas dari ayat ini bahwa di malam hari di bulan Ramadan boleh seorang suami menggauli istrinya. Nah, kemudian eh, makna isyaratun nasnya apa? Nah, sekarang misalnya begini, eh, fajar itu terbit misalnya jam 5 ya, fajar terbit jam 5. Artinya eh, setelah jam 5 itu kita wajib berpuasa. Nah, berdasarkan ayat ini berarti seorang suami itu boleh menggauli istrinya sampai sampai kapan? Ya sampai sebelum jam 5, beberapa detik sebelum jam 5 itu. Sehingga ketika jam 5 maka ya sudah harus berpuasa suami istri itu. Nah, misalnya begini, ada suami yang menggauli istrinya di malam bulan Ramadan. Jam 5 kurang 1 menit selesai. Ya. Jam 5 kurang 1 menit selesai. Itu boleh tidak? Boleh berdasarkan ayat ini. Nah, oleh karena itu, karena Allah membolehkan seorang suami menggauli istrinya di malam hari dalam contoh tadi sampai jam 5 kurang 1 menit, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah kalau dia selesai pada jam 5 kurang 1 menit, kemudian jam 5-nya dia langsung berpuasa, maka konsekuensinya adalah dua orang itu suami istri yang berhubungan itu akan mengawali puasanya dalam keadaan junub. Karena nggak mungkin dua orang ini mandi dalam waktu 1 menit. Ya. Mandi untuk menghilangkan hadas besar dalam waktu 1 menit. Itu tidak mungkin. Sehingga uh, sudah menjadi konsekuensi logis ketika Allah memperbolehkan berhubungan suami istri di malam hari dalam contoh tadi sampai jam 5 kurang 1 menit atau bahkan jam 5 kurang setengah menit misalnya. Selesai, itu kan boleh. Maka konsekuensinya Allah juga harus membolehkan uh, orang itu mengawali puasanya, puasa Ramadan itu dalam keadaan junub. Nah, bolehnya mengawali puasa dalam keadaan junub itu adalah konsekuensi logis dari uh, membolehkannya Allah, bagi seorang suami untuk menggauli istrinya di malam bulan Ramadan itu. Nah, itu namanya uh, ya isyaratun nas ya. Nah, seperti contoh yang pertama tadi, uh, makna isyaratun nas di dalam ayat ini ditemukan dari mana? Kalau contoh yang pertama tadi, makna isyaratun nas itu kan ditemukan dengan cara
mempelajari, mengetahui, membaca asbabun nuzulnya dan penafsiran-penafsiran dari para ulama. Nah, kemudian ayat ini makna isyaratun nasnya itu ditemukan dari mana? Sekali lagi saya katakan kita tidak bisa hanya mengandalkan logika saja untuk memahami isyaratun nas, tetap butuh ijtihad. Nah, kalau ini dipahami dari mana? Ya tentu eh, dari beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi itu. Nah, ternyata salah satunya itu adalah dari hadis Nabi. Jadi memang ada hadis Nabi yang menyatakan kebolehan eh, seseorang yang mengawali puasanya dalam keadaan junub. Nah, kemudian dilalatun nas, ya, jadi dilalatun nas atau dalalatun nas sama saja. Apa itu? Yaitu makna yang dipahami dari ruh dan logika suatu nas. Ruh dan logika ini didapat dengan cara melihat ilat yang dikandung dalam objek hukumnya. Jadi ketika suatu nas berbicara tentang hukum suatu perkara, maka dilihat di dalam perkara itu apa ilat yang dikandung sehingga kemudian muncul hukum itu. Maka hukum ini juga bisa diterapkan kepada perkara-perkara yang lain yang mengandung ilat yang sama dengan eh, perkara yang dijelaskan oleh nas yang tadi itu. Ya kira-kira eh, prakteknya sama dengan kias lah. Hanya saja kalau eh, kias itu apa namanya? Kalau kias itu kan dimulai dari kasus yang tidak ada nasnya, kemudian dicari persamaannya dengan kasus yang ada nasnya. Tetapi kalau di lalatun nas ini adalah dimulai dari nas dulu. Nas, kemudian maknanya apa, kemudian dicari ilatnya, kemudian ilat ini dicari di kasus-kasus yang lain yang mungkin di dalam ibarahnya, di dalam teks atau redaksinya tidak dijelaskan secara eksplisit. Dulu ketika saya menjelaskan tentang kias itu, saya pernah mengatakan bahwa sebenarnya kias itu bisa dipahami secara logika ya. Misalnya ketika saya mengatakan eh, mahasiswa ekonomi syariah tidak boleh menggunakan celana jeans misalnya. Nah, maknanya apa? Kenapa tidak boleh menggunakan celana jeans? Ya karena biasanya celana jeans itu adalah celana yang ketat ya. Oleh karena itu saya mengatakan tidak boleh pakai celana jeans. Nah, ternyata ada mahasiswa yang tidak pakai celana jeans tetapi pakai kaos yang sangat ketat misalnya. Ya itu sama saja, ya, sama saja walaupun ketika saya mengatakan saya hanya bilang bahwa mahasiswa tidak boleh pakai celana jeans. Kenapa saya bilang begitu? Bisa jadi karena saya melihat banyak mahasiswi ya khususnya yang pakai celana jeans itu sehingga saya mengatakan begitu. Tetapi maknanya bukan hanya celana jeans yang tidak boleh, pakai baju pun, pakai kaos yang ketat itu juga tidak boleh. Berarti ilatnya apa? Ilatnya berarti pakaian ketat. Jadi semua pakaian ketat itu tidak boleh digunakan oleh mahasiswa dan mahasiswi ekonomi syariah. Nah, contoh di dalam Al-Quran misalnya begini. Nah, ini kan contoh kias sebenarnya ya. Ketika Allah berfirman, "Fala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima." Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, jadi diharamkan oleh Allah mengatakan ah kepada orang tua atau kepada orang tua. eh, Juga dilarang mengatakan kata-kata yang kasar. Maka makna dilalatun nas dalam ayat ini itu apa? Yaitu tidak boleh melakukan semua hal yang menyakiti orang tua. Jadi tidak hanya sekedar mengatakan ya semua yang menyakiti orang tua seperti berkata kasar, memukul, menelantarkan, mengusir orang tua dan lain-lain. Jadi apa saja yang bisa menyakiti hati orang tua maka itu haram untuk dilakukan. Ya sama seperti yang saya bilang tadi bahwa
Ini sebenarnya soal logika saja. Jadi kalau Al-Quran mengatakan saja itu tidak boleh kepada orang tua, mengatakan kepada orang tua itu tidak boleh, maka tentu eh, apalagi memukul, apalagi nendang misalnya, apalagi mengusir orang tua, ya itu semuanya tidak boleh. Kemudian contoh yang lain, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah, jadi ayat ini melarang, salah satunya yang dilarang yaitu khomer. Nah, jadi ayat ini mengharamkan minum khomer ya, mengharamkan minum khomer. Maka sebenarnya ya ini ibaratun nasnya ya, bahwa Allah mengharamkan minum khomer. Tetapi isyaratun nasnya tidak hanya khomer, tetapi semua makanan dan minuman yang memabukkan itu tidak boleh dikonsumsi. Yang dilarang apanya? Mengkonsumsinya ya. Jadi mengkonsumsinya itu yang haram. Ya ini lagi-lagi ya contoh kias ini kan. Jadi saya kira sudah bisa dipahami ya. Kemudian yang terakhir adalah iktida'un nas. Apa iktida'un nas itu? Yaitu makna yang dipahami dari sebuah nas dengan cara mentakdir atau mengira-ngira lafadz yang tersimpan. Kenapa harus mengira-ngira lafadz yang tersimpan? Karena kalau tidak mengira-ngira lafadz yang tersimpan itu, nanti maknanya menjadi kacau, ya. Menjadi bias, dan bahkan kadang-kadang tidak bisa dipahami. Misalnya begini, ada orang yang datang ke warung, mau beli nasi misalnya, beli makan. Kemudian orang itu bilang, saya mau beli nasi, ikannya ayam misalnya. Kemudian temannya bilang, saya bebek gitu. Nah, maknanya apa? Maknanya bukan orang kedua itu adalah bebek, bukan. Tetapi itu kan menyimpan mengira-ngira lafadz yang tersimpan. Kalau dikeluarkan apa? Saya pesan makanan ikan bebek. Maksudnya kan gitu. Tetapi lafadz itu ya tidak dipakai ya, tidak dipakai. Kenapa? Pertama untuk meringkas, kemudian yang kedua biasanya penjualnya sudah paham. Ketika orang kedua mengatakan saya bebek misalnya. Kemudian orang ketiga mengatakan saya telur misalnya. Nah itu bukan maksudnya orang ketiga itu adalah telur, tetapi maksudnya adalah saya pesan nasi dengan ikan telur, maksudnya begitu. Nah, mengira-ngira lafadz yang tersimpan itu namanya adalah iktida'un nas. Contoh di dalam Al-Quran, misalnya, hurrimat alaikum ummahatukum, wa banatukum, wa akhwatukum, wa ammatukum, wa khalatukum, wa banatul akhi, dan seterusnya. Hurrimat alaikum, diharamkan atas kalian, ummahatukum, siapa? Ibu-ibu kalian, wa banatukum, dan anak-anak perempuan kalian, wa akhwatukum, dan saudara-saudara perempuan kalian, wa ammatukum, ammah itu bibi dari ayah ya, jadi saudara perempuannya ayah. Wa kholatukum, khola itu bibi dari ibu, jadi saudara perempuannya ibu. Wabanatul ukti, dan wabanatul aki, dan anak perempuan saudara laki-laki. Wabanatul ukti, dan seterusnya itu. Jadi di dalam ayat ini dikatakan hurimat, diharamkan alaikum atas kalian, ummahatukum, ibu-ibu kalian. Loh, ini gimana maksudnya maksudnya ayat ini? Kok ibu-ibu kita itu diharamkan buat kita? Masa ibu kita itu haram buat kita? Maksudnya apa? Nah, ini kan saya bilang tadi bahwa ayat ini
menjadi tidak bisa dipahami atau maknanya menjadi bias, menjadi rancu, eh, ketika tidak mentakdir lafadz yang tersimpan itu. Nah, oleh karena itu, dalam memaknai, dalam mengartikan, harus mengeluarkan atau mentakdir lafadz yang tersimpan itu. Apa? Yaitu hurrimat, diharamkan atas kalian, hurrimat diharamkan alaikum atas kalian, nikahu ummahatikum, yaitu apa? Menikahi ibu-ibu kalian. Jadi yang lafadz yang tersimpan itu adalah lafadz nikahu, menikahi. Eh, Cuma kalau kita baca di dalam Al-Quran terjemahan itu, nah biasanya lafadz menikahi itu sudah muncul di terjemahannya ya, di artinya itu. Hanya saja biasanya lafadz menikahi itu dalam kurung. Kenapa dalam kurung? Ya karena memang di redaksi ayatnya itu, di teksnya itu nggak ada lafadz itu, tetapi maknanya itu ada. Nah, itu yang disebut sebagai iktidha'un nas. Atau contoh yang lain, misalnya hurrimat alaikumul maitatu. Wah, ini hurrimat alaikumul maitatu. Ini salah ya ayat anunya ya, harokatnya ya. Hurrimat alaikum, diharamkan atas kalian al maitatu apa bangkai, wadamu dan darah, walahmul khinzir dan daging babi. Oh, ini harokatnya banyak yang salah ini. Mohon maaf. Jadi ya sepintas memang tidak ada masalah dengan ayat ini ya. Maksudnya secara pemaknaan sepertinya tidak ada masalah. Diharamkan atas kalian apa yang diharamkan? Bangkai, darah, dan daging babi. Tetapi begini, di awal perkuliahan kita saya sudah menjelaskan bahwa objek hukum itu adalah perbuatan mukallaf. Jadi perbuatan mukallaf itu yang dihukumi, apakah itu haram, eh, wajib, sunnah, makruh, mubah, dan sebagainya. Sehingga tidak ada benda yang kemudian dihukumi. Benda itu bukan merupakan objek hukum. Yang menjadi objek hukum itu adalah perbuatan mukallaf. Jadi bangkai itu tidak haram. Bangkai itu tidak haram. Yang haram itu adalah memakan bangkai. Jadi yang haram itu memakannya. Khomer itu tidak haram. Yang haram itu adalah meminum khomer. Jadi yang haram itu adalah meminumnya, perbuatannya yang haram. Barangnya tidak haram. Nah, oleh karena itu, ayat ini, hurimat alaikumul maitatu. Lah, ini yang diharamkan kok bangkai. Nah, ini kan nggak sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Maka harus mentakdir lafadz yang tersimpan. Apa itu? Yaitu aklu. Jadi hurrimat alaikum aklul maitati. Diharamkan atas kalian. Apa yang diharamkan? Aklul maitati, memakan bangkai. Jadi yang diharamkan itu bukan bangkainya, tetapi memakannya itu yang haram. Nah, itu namanya iktidha'un nas. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.